Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ilahul awwalin wal akhirin, khaliqus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sarah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan kesyukuran merupakan kewajiban bagi kita semua selaku umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk karunia dan bukan bentuk kewajiban Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karena itu, orang yang memahami bahwa pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk kemurahan, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa memperbaharui di setiap saatnya kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran melalui lisan, kesyukuran melalui hati, kesyukuran melalui anggota tubuh kita. Maka inti daripada syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan ibadah, melakukan suatu perbuatan, dengannya dia akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat kita haturkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah kita, teladan yang wajib untuk kita contoh, wajib untuk kita ikutin, manusia satu-satunya yang kita harapkan akan perjumpaannya di hari kemudian kelak, ya setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia satu-satunya yang kita harapkan akan syafaatnya, ya, dan tidaklah syafaat itu diperoleh kecuali melalui amalan dan ikutan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-76 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulani al-jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal thumma yatubu Allahu 'ala al-qatil fayuslim fayastashhid. Allah Subhanahu wa taala, kata firman sabda Rasulullah sallallahu, Allah Subhanahu wa taala tertawa dari dua orang yang satunya membunuh yang lain, namun keduanya masuk dalam surga. Satunya membunuh yang lain, namun keduanya masuk ke dalam surga. Yuqatilu hadza fi sabilillah. Satunya yang terbunuh ini dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang. Kemudian fayuqtal, lalu dia terbunuh di medan perang. Maka disebut apa? Sebagai syahid. Summa yatubullahu 'alal qatil, kemudian yang membunuh ini orang kafir beberapa saat kemudian mendapat hidayah, mendapatkan hidayah, dia bertobat. Summa yatubullahu, Allah menerima taubatnya, 'alal qatil fayuslim, kemudian dia masuk dalam Islam, fayastashhid, maka dia pun mati syahid, ikut berperang, syahid. Nanti kita sebutkan syahidnya ada berapa. Kata beliau, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala,
Hadzal haditsu yadullu ala tanawwu'i karamil karim. Hadis ini menunjukkan bahwa banyaknya jenis, banyaknya macam daripada kemuliaan, karunia, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu jalan mana seseorang itu bisa memperoleh hidayah. Kita tidak mengetahui dengan cara apa seseorang bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita, seandainya kita lihat ini orang, mungkin kita akan mencelahnya dengan celaan yang sangat buruk. Namun Rasul SAW mengabarkan kepada kita bahwa ini dua orang yang saling berbunuhan, padahal tidak ada dosa yang lebih besar setelah salat kecuali membunuh jiwa seorang mukmin, kecuali membunuh jiwa seorang mukmin. Wa man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membunuh jiwa, maka sungguh dia seperti orang yang membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Dan siapa yang membiarkan dia hidup, maka seakan-akan dia membiarkan hidup seluruh manusia juga. Artinya pahalanya begitu besar. Bahwasanya jiwa seorang mukmin tidak bisa dihargai dengan dunia, tidak bisa dihargai dunia dengan seisinya. Jiwa seorang mukmin tidak bisa dihargai dengan dunia beserta isinya. Bahkan seandainya dalam hadis disebutkan bahwa seluruh manusia mencintai dan takjub serta bangga dengan apa? Dengan Ka'bah. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, la zawalul Ka'bati ahwanu indallahi min qatli nafsil mu'min. Sungguh hilangnya Ka'bah itu adalah lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya, hilangnya nyawa seorang mukmin. Menunjukkan bahwa harga diri nyawa seorang mukmin itu betul-betul tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala, dan tidak bisa bagaimanapun kedudukan seseorang kemudian dia membunuh, maka dia harus dibunuh. Maka dia harus dibunuh. Dia seorang pemimpin, dia seorang ulama, dia orang yang paling berjasa. Ketika dia membunuh rakyat jelata, dan dia adalah seorang mukmin, maka dia juga harus dibunuh. Dia harus juga dibunuh dengan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yadhaqullahu ila rajulain. Yang pertama, ini masalah akidah tentang apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu di antara sifatnya Allah tertawa. Allah tertawa. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia tertawa, Allah pun tertawa. Namun tertawa dua ini antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Jauh berbeda. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul 'alim wa huwa as-sami'ul basir. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada yang sama, yang semisal dengannya sesuatu pun. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan Allah mendengar dan mengetahui. Dalam ayat yang lain Allah mendengar dan Allah melihat. Allah menyebutkan mendengar dan melihat, padahal manusia juga mendengar dan melihat. Menunjukkan kalimat sebelumnya laisa kamitslihi syai', bahwa Allah itu tidak ada yang semisal dengannya. Namun kenapa Allah mengatakan tentang dirinya wa huwas samiul alim, dan dia mendengar, maha mendengar. Manusia juga mendengar. Menunjukkan bahwa di sana pendengaran antara makhluk dengan Allah itu berbeda. Sama-sama mendengar tetapi berbeda. Antara makhluk saja berbeda. Ada yang pendengarannya lemah, ada yang punya pendengaran tapi tidak mendengarkan sama sekali, ada yang mendengar tapi
ketajamannya begitu kuat untuk mendengarkan sesuatu, maka antara makhluk dengan makhluk saja berbeda. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, laisa kamitslihi syai', Allah tidak ada sesuatu yang sama dengannya dengan sesuatu pun. Yang kita hafalkan semuanya bahwa walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada yang semisal dengannya satupun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, surat Al-Ikhlas yang berbicara, semuanya berbicara tentang sifat dan nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengabarkan di sini, yadhaqullah, Allah tertawa. Allah tertawa, Allah bangga, Allah memuliakan dua orang ini. Allah memuliakan dua orang ini. Ilah rajulaini, terhadap dua orang, yaqtulu ahaduhumal akhar, yang saling membunuh. Satunya membunuh, yang membunuh ini dia pada saat peperangan tentunya dia orang kafir. Tentunya dia adalah orang kafir. Namun setelah orang mukmin ini terbunuh, beberapa saat kemudian yang membunuh ini mendapatkan hidayah. Tadi kita sebutkan bahwa mungkin seandainya orang seperti ini tampak di hadapan kita melihat kejadiannya, mungkin kita akan mencelanya. Kita akan mencela, dan itu memang perbuatan yang keji. Tetapi jangan sampai celaan kita mengantarkan kita seakan-akan hidayah itu sudah tertutup bagi orang yang melakukan maksiat. Bagi orang yang melakukan maksiat, dan ini tidak pantas. Seorang mukmin memiliki sifat tatkala dia membenci sesuatu, beranggapan bahwa kayaknya orang ini jelek betul, ini kayak tidak ada lagi pintu ke hidayah, tidak ada lagi pintu. Makanya kalau membenci sesuatu, maka bencilah dengan seadanya. Bersahaja dalam membenci. Demikian juga dalam mencinta, menyukai sesuatu, sukailah dengan seadanya, sederhana, karena tidak ada yang bisa mengantarkan seseorang untuk bisa lebih bahagia dalam hidupnya kecuali bersahaja. Kecuali bersahaja. Saat dia membenci, dia bersahaja, tidak terlalu membenci orang, berlarut-larut dalam membenci orang lain. Saat dia juga mencintai, tidak larut dalam bagaimanapun baiknya, bagaimanapun kebaikan seseorang yang membuat kita cinta terhadapnya, maka kita tidak boleh tidak boleh lalai, tidak boleh menelantarkan perintah Allah dan Rasulnya gara-gara kita cinta. Demikian juga kita tidak boleh menyia-nyiakan dan menelantarkan sunnah-sunnah dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita membenci. Makanya para ulama mengatakan bahwa sederhana itu adalah membuat kita istirahat dalam hidup. Sederhana itu membuat kita istirahat dalam hidup. Yang membuat seseorang ini kan, kalau bukan benci, cinta, membuat orang sibuk, sehingga dia menelantarkan, melalaikan perintah Allah, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terlalu cinta terhadap dunia. Apa jadinya? Mengorbankan perintah Rasulullah, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menyia-nyiakan kewajiban kita, menyia-nyiakan, tidak memindahkan daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita terlalu benci mungkin dengan orang, padahal kita memiliki kewajiban terhadapnya. Kita memiliki kewajiban terhadapnya yang dengannya tentunya akan mengantarkan kita kepada dosa. Maka yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhumal akhar. Allah tertawa bangga terhadap dua orang yang satunya membunuh yang lainnya. Nah, yadkhulanil jannah, namun kedua-duanya masuk dalam surga. Bukan berarti orang yang membunuh ini karena dia membunuh masuk surga, tidak. Tetapi setelah dia membunuh, dia bertaubat. Maka bukan karena membunuhnya, tetapi karena taubat yang dia lakukan setelah melakukan maksiat. Taubat yang dia lakukan setelah melakukan maksiat. Yuqatilu hadza fi sabilillah. Yang terbunuh tadi dia ikut masuk dalam kancah perang, memperjuangkan Islam, bukan memperjuangkan kehormatan, bukan memperjuangkan harta, bukan memperjuangkan kabilah dan suku, bukan memperjuangkan jabatan, tidak.
Tetapi orang yang berada di jalan Allah ketika berperang, maka dia adalah orang man qatala fi sabilillah litakuna kalimatullahi hiyal ulya, ya, fa huwa fi sabilillah. Kata Rasulullah, orang yang masuk dalam medan perang kemudian niatnya hanya satu, bagaimana kalimat la ilaha illallah ini tegak. Semua orang tahu apa makna kalimat la ilaha illallah, semua orang mengetahui apa konsekuensi la ilaha illallah, maka itu adalah, dengan sebab itu dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pentingnya apa? Keikhlasan. Ya, pentingnya keikhlasan. Yuqatilu hadza fi sabilillah, ya, fayuqtal, lalu dia pun terbunuh. Maka orang ini telah melakukan sebuah amalan yang sangat agung, yaitu jihad fi sabilillah. Ya, tentunya dalam Al-Qur'an, dalam hadis, kata para ulama di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, bahwa ketika dimutlakkan kalimat jihad, maka maknanya adalah perang. Namun apakah hanya perang makna daripada jihad dalam Islam? Tentunya tidak. Ada jihad melalui ilmu, ada jihad melalui bakti kepada orang tua, ada jihad melawan syahwat, ada jihad jihad dengannya kita meninggalkan maksiat, ada jihad kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena arti daripada jihad adalah kesungguhan. Ketika seseorang meninggalkan maksiat, maka dibutuhkan baginya jihad, kesungguhan dalam meninggalkan maksiat. Jangan hari ini dia meninggalkan maksiat, besoknya melakukan lagi. Jangan hari ini melakukan ketaatan, besoknya berhenti. Makanya fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita dalam berislam kita diperintahkan untuk beristiqomah. Kita diperintahkan untuk beristiqomah, kokoh, tidak goyah, tidak luntur semangatnya. Walaupun kita berusaha saja sekuat tenaga untuk tidak luntur semangatnya dalam beribadah, tidak luntur semangatnya dalam melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, pasti kita akan kena penyakit yang namanya apa? Futur. Kita akan kena penyakit down. Lemah. Ada saat-saatnya kita pun tidak tahu sebabnya. Apa yang membuat aktivitas kita ini kayaknya tidak sungguh, tidak terlalu begitu. Kita lemah dalam beribadah, kita ini dan sesuatu. Itu kalau kita bersungguh-sungguh. Tetap saja kita mendapatkan atau mengalami masa-masa down, masa-masa futur dalam kehidupan kita dalam mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ini bahwa dia telah mengamalkan sebuah amalan yang sangat agung, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pantas saja dia memperoleh apa? Memperoleh pahala surga. Dan ini di antara jalan untuk bisa memperoleh surga di hadapan Allah di hari kemudian kelak. Apa dia? Jihad. Melakukan jihad dan melawan musuh-musuh dalam medan perang. Summa yatubu Allahu 'alal qatil. Kemudian yang membunuh tadi itu dia bertobat, lalu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Fayuslim, lalu dia masuk dalam Islam. Kemudian dia ikut juga berperang, apa jadinya? Fayastashhid. Mati syahid tidak hanya diperoleh di dalam medan perang. Seseorang bisa memperolehnya di atas tempat tidurnya. Di atas tempat tidurnya bisa dia syahid. Seseorang bisa memperoleh mati syahid dalam memperjuangkan kehormatannya. Seorang perempuan mungkin hendak dizalimi, dijahatin sama orang. Kemudian dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan dirinya, untuk tidak menahan perbuatan tersebut. Namun kemudian karena saking beratnya kezaliman yang dia alami sehingga dia meninggal, maka orang tersebut syahid. Orang syahid bisa dia peroleh saat dia melahirkan. Saat dia melahirkan, dia lahirkan anaknya,
kemudian dia wafat gara-gara melahirkan, maka dia syahid. Seorang meninggal gara-gara apa? Gara-gara mempertahankan haknya, hartanya. Kemudian dia terbunuh, datang pencuri ke rumahnya, kemudian diancam dengan apa begitu senjata tajam, namun dia melawan dan seterusnya, kemudian dia meninggal, maka pada saat itu dia apa? Maka dia syahid. Dia syahid. Man qatala duna malihi fahuwa syahid. Wa man qatala duna irdihi fahuwa syahid. Siapa yang meninggal gara-gara mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Siapa yang meninggal mempertahankan kehormatannya, maka dia syahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga menunjukkan bahwa mati syahid tidak hanya diperoleh dalam medan perang, dalam medan perang. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan kesyahidan yang bisa diperoleh, amalan-amalan kapan saja kita bisa memperoleh mati syahid itu. Tadi kita sudah sebutkan, yang menunjukkan bahwa seorang mukmin ketika Islam ini mengalami kelemahan saat ini, seperti saat ini, kemudian jihad tidak tegak, maka hendaknya dia mencari jalan, pokoknya dia ingin mati syahid, jalan yang lain selain daripada itu. Karena mungkin dia bisa mungkin bahkan bukan hanya sendirinya, mungkin satu kelompok, satu ini dan seterusnya ingin bagaimana Islam ini tegak, namun tetap saja dia tidak mampu. Maka jangan memaksakan diri dengan mengangkat bahwa dirinya dia sudah berjuang, dia sudah kalau nanti kita terluka dalam ini kejadian tertentu, maka dia akan mendapatkan syahid atau hidup yang mulia. Maka itu tidak sepantasnya, karena menegakkan Islam, yang lagian dalam menegakkan jihad itu tidak boleh seseorang hanya berniat bagaimana dia mati syahid di dalamnya, tidak boleh. Tetapi tujuan inti dari seseorang dalam berjihad adalah apa dia? Litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Tujuannya adalah bagaimana Islam ini tegak, bukan bagaimana dirinya mati di dalam perang. Karena nanti kalau tujuannya mati, bisa jadi apa? Bisa jadi surga yang diharapkan, namun kesengsaraan yang diperoleh. Kalau dia sudah bergampangan dalam jihad, bergampangan di dalamnya, kemudian dia menampakkan dirinya memberikan peluang bagi musuhnya supaya dia terbunuh, jangan sampai kita termasuk orang yang bunuh diri. Termasuk orang yang bunuh diri. Kata Rasulullah SAW, man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup terhadap sebuah amalan yang senantiasa dia lakoni, maka dia pun dibangkitkan dengan itu. Orang taat, orang bermaksiat, kalau dia senantiasa taat kemudian meninggal di atas ketaatan, maka Allah akan bangkitkan. Sebagaimana orang yang haji, orang yang umrah, orang yang sedang bertalbiyah, kemudian dia wafat, makanya dia tidak boleh tidak boleh dimandi, tidak boleh diganti pakaiannya orang yang haji meninggal. Kenapa? Karena dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuburkan dalam keadaan mengucapkan talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika wa sa'daik, labbaika umrah wa hajjah. Itu yang disebutkan intinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Man asya ala syai' mata alaih. Siapa yang hidup terhadap sebuah kebiasaan, maka dia pun akan wafat dan akan dibangkitkan dengan kebiasaannya tersebut. Jadi kalau orang bermaksiat, kerjaannya mencuri, kerjaannya berzina, kerjaannya menipu orang, maka insya Allah dia mati juga pada saat itu. Dia mati sebelum dia bertobat. Maka apa jadinya? Tentunya datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan murka dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fayuqtal summa yatubullahu 'alal qatil. Kemudian apa? Kemudian orang ini bertobat dan Allah pun menerima taubatnya. Allah pun menerima taubatnya, lalu kemudian orang ini masuk dalam Islam. Sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa at-taubatu tajubbu ma qablah. Ma qablaha, atau al-islamu tajubbu ma qablahu. Bahwasanya Islam itu, taubat itu menghapus kesalahan sebelumnya, menghapus atau menutupi apa saja kesalahan sebelumnya yang dilakukan.
Ya kita, oh ini orang di sini orang kafir. Ini disebutkan di sini adalah orang yang kafir. Lebih daripada itu, dia membunuh orang Islam. Namun tetap saja ketika dia memiliki keinginan yang kuat, tekad yang tinggi untuk apa? Untuk memperbaiki dirinya, Allah pun menerima. Kita tahu bahwa Allah itu, di antara nama Allah adalah Asy-Syakur. Allah itu maha bersyukur. Sedikit perbuatan kebaikan kita Allah terima. Tidak hanya diterima begitu saja, tapi diterima dengan dilipat gandakan jadi 10 jadi 100 sampai tak terhingga. Itulah di antara faedah dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Asy-Syakur. Dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tidaklah seseorang memahami nama dan sifat Allah itu 99 nama itu, kalau seseorang memahaminya, seseorang mentadabburinya, maka tidaklah seseorang itu memahami kecuali dia akan melahirkan ibadah. Dia akan melakukan ibadah karena dia tahu apa itu Ar-Razzaq. Allah memberi rezeki. Allah memberi rezeki, maka jangan meminta rezeki kepada selain Allah. Allah yang menjamin, Allah itu Ar-Razzaq, maka Allah yang menjamin rezeki, menjamin rezeki kita. Maka jangan menyibukkan pikiran kita, akal kita untuk memikirkan rezeki, namun lupa terhadap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara konsekuensi dari atau faedah daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan sifat Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Yadhhak. Innallaha yadhaku ila rajulaini, yadhaku Allahu ila rajulaini yaqtul ahaduhum al-akhar. Allah tertawa, bangga, senang terhadap dua orang yang satunya membunuh yang lain, kemudian dua-duanya masuk dalam surga. Dua-duanya masuk dalam surga. Nah, kemudian at-taubatu tajubbu ma qablahu. Orang kafir masuk dalam apa? Masuk dalam Islam, maka seluruh perbuatan buruknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh perbuatan buruknya sebelum dia masuk Islam berubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti dua yang dia peroleh, dua kebaikan yang dilakukan sebelum dia masuk Islam tetap saja dianggap sebagai pahala. Dia suka memberi. Biasa kan ada kita lihat orang di luar Islam suka memberi, suka berbagi. Tentunya niat mereka tidak mungkin lillah. Bahkan kayak apa, kristenisasi apa begitu semua. Niatnya bagaimana kita senang dengan mereka, masuk dalam agama mereka. Demikian niat-niat mereka. Namun itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan saat mereka masuk dalam Islam. Saat mereka sudah masuk ke dalam Islam dan dianggap adalah sebuah kebaikan. Mungkin mereka sudah berzina sebelum masuk Islam, kemudian pada saat masuk Islam maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa zinahnya. Dosa zina, jangankan dosa zina, dosa syiriknya saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya perbuatan zina dan seterusnya. Lebih daripada itu, perbuatan atau keburukan yang mereka lakukan itu akan apa? Berubah menjadi pahala, berubah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak hanya berlaku bagi orang non-Islam masuk dalam Islam. Justru orang Islam juga lebih-lebih bisa dia mendapatkan itu. Bahwa ketika mungkin kita selama ini Muslim, kita Islam, bapak kita Islam, ibu kita Islam, kita juga Islam, bahkan kita pun, namun perbuatan kita mungkin terkadang melakukan dosa, banyak melakukan dosa. Saat kita hendak memperbaiki diri dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan gantikan itu. Allah akan menggantikan itu. Allah akan memberikan ampunan kepada kita, kepada dosa yang telah kita lakukan. Fayuslimu summa yatubullahu alal qatil fayuslim. Orang yang masuk dalam Islam tentunya tadi yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang berkaitan atau kewajiban yang berkaitan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kewajiban terhadap dirinya dengan sesama, maka itu tidak gugur. Seperti apa? Berhutang. Berhutang. Kalau berhutang sama Allah sebelum kafir,
sebelum muslim jadi muslim, maka itu Allah diampuni. Artinya salat itu kan dia selama dia kafir puluhan tahun mungkin tidak salat, apakah diperintahkan qada? Tidak. Selama dia kafir tidak puasa, apakah diperintahkan untuk berpuasa semua yang dia qada dan ganti puasanya? Tidak. Nah, tapi kapan dia berutang sama orang sebelum masuk Islam, kemudian masuk Islam setelah banyak utangnya, maka utangnya harus dia bayar juga. Utangnya harus dia bayar walaupun dia sudah muslim, karena kewajiban tadi fadilah orang yang masuk Islam bertobat kepada Allah itu diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah yang berkaitan amalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayastashhid, lalu dia pun ikut dalam perang yang sebelumnya membela agama selain Islam, kemudian tatkala masuk dalam Islam berubah dari membela agama selain daripada Islam, sekarang dia membela agama Islam. Kemudian dia ikut dalam medan perang, lalu dia pun terbunuh, maka dia pun mati syahid. Maka demikianlah keadaan seharusnya keadaan seorang mukmin ketika dia sebelumnya mungkin dia minum khamar, suka nipuin orang, suka apa begitu, kemudian dia bertobat, maka dosa yang sudah dia akuin, dia taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya yang sebelumnya dia cintai berubah menjadi sesuatu yang paling dia benci. Itu keadaan orang yang bagus taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian siapa ini diperagakan oleh orang mukmin tadi yang disebutkan dalam hadis. Fa summa yatubullahu 'alal qatil fayuslim. Tatkala dia sudah membunuh, kemudian dia pun bertobat, dia dapat hidayah, dia bertobat, kemudian dia masuk dalam Islam. Sebelumnya dia membela mati-matian siapa? Agama yang dia peluk selain daripada Islam. Sekarang saat dia masuk dalam Islam, apa jadinya? Berubah. Dia membela mati-matian terhadap Islam. Maka dalam maksiat pun demikian. Ketika kita sebelum mungkin hijrah, sebelum mendapatkan hidayah yang lebih daripada sebelumnya kita tidak mengetahui bahwa riba itu haram, muamalah ini haram, zina itu haram, kita mungkin senantiasa melakukannya. Pada saat kita mengetahuinya bahwa ini adalah haram, maka kita pun bertobat. Maka hendaknya sesuatu yang kita cintai sebelum bertobat yang merupakan maksiat, maka saat telah bertobat hendaknya menjadi sesuatu yang kita benci. Yang kita benci. Jangan sama perasaannya, jangan sama antara maksiat yang dilakukan sebelum berhijrah dengan setelah berhijrah, sama saja kedudukannya. Itu dikhawatirkan taubat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah dari hadis ini yaitu apa? Di antara faedahnya adalah innallaha ta'ala fa innallaha ta'ala ja'ala bab at-taubati maftuhan likulli man arada at-taubah. Dalam hadis ini terdapat faedah bahwa Allah itu senantiasa membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Apa saja? Taubat itu wajib bagi setiap mukmin setiap saatnya. Taubat itu wajib bagi setiap mukmin di setiap saatnya, karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti melakukan kesalahan. Pasti dia berdosa. Kemudian Allah menyuruh kita wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubat perintah dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Hukum asalnya adalah wajib, kecuali ada yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah, dari wajib menjadi mubah, maka kita mengarah ke sana. Tetapi selama perintah itu tidak ada yang memalingkan dari hadis-hadis yang lain atau ayat yang lain menunjukkan bahwa taubat itu adalah wajib bagi setiap mukmin di setiap saatnya, bukan hanya saat kita mungkin melakukan dosa terang-terangan di hadapan orang, tidak. Namun ketika melakukan dosa saat kesendirian, kita tidak mentobatkannya kepada Allah, atau mungkin orang lain tidak mengetahui perbuatan kita ini adalah dosa, namun mungkin zahirnya adalah baik,
zahirnya adalah baik, orang lain itu baik perbuatannya, namun di dalam diri kita, mungkin dalam hati kita niatnya bukan lillah, atau mungkin ada ilmu yang kita tahu orang lain tidak mengetahuinya, namun secara nampak perbuatan yang kita lakukan ini adalah baik, tidak ada yang mengetahui bahwa kita melakukan keburukan atau tidak kecuali Allah dan diri kita. Maka pada saat itulah lebih ditekankan bagi seseorang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu taubat terbuka selebar-lebarnya. Nah, walam yaj'al zamban minaz zunubi mani'an min qabulit taubah, dan Allah belum pernah menjadikan atau tidak menjadikan menjadikan satu dosa, bagaimanapun besarnya dosa itu, tidak menjadikan pintu taubat saat dia melakukan dosa besar kemudian pintu taubat baginya tertutup. Tidak menjadikan sebuah dosa kemudian menjadi penghalang baginya untuk bertobat. Allah belum pernah menjadikan hal seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, berlebih-lebihan, melampaui batas, melakukan maksiat, berlebih-lebihan. La taqnatu, terhadap berlebih-lebihan, melampaui batas, melakukan maksiat terhadap dirinya. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini haram, tentunya haram bagi seorang. Berarti kalau orang melakukan dosa kemudian dia beranggapan bahwa tidak ada lagi pintu tobat, saya sulit untuk bertobat, saya kayaknya tidak pantas untuk bertobat, maka itu dosanya di atas dosa. Pertama dia mencuri, umpamanya dia mencuri adalah dosa. Anggapannya bahwa tidak ada lagi pintu taubat baginya, tidak ada lagi harapan untuk kembali, itu juga adalah dosa. Berarti dua dosa yang dia lakukan, yang dia lakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya dengan panggilan yang kasih sayang begitu. Dengan panggilan kasih sayang. Bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam mengajak dan menyuruh hamba-hambanya yang melakukan dosa? Qul ya ibadi, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku. Ketika seseorang dipanggil namanya dia adalah anak, kita dipanggil sama orang tua, dipanggil wahai anakku, maka itu adalah panggilan kasih sayang. Beda kalau dipanggil kita dengan nama kita, nama kita wahai fulan, itu mungkin ada sedikit agak kasar begitu. Atau dipanggil bukan nama kita, maka itu agak kasar di sana, kurang beradab begitu. Namun Allah di sini memanggil, qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai, katakanlah Muhammad terhadap bahwa wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, melakukan maksiat, melanggar larangan Allah, melakukan larangan Allah, dan meninggalkan perintah Allah, itu namanya maksiat. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu kata Rasulullah dalam hadis qudsinya, wa rahmati wasi'at ghadabi, dan rahmatku lebih luas daripada amarahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at ghadabi, dan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Hadis yang lain atau ayat yang lain disebut bahwa rahmatku itu lebih luas daripada segala sesuatunya. Dunia dan langit ini luas, tetapi rahmat Allah begitu lebih luas daripada itu. Bagaimanapun luasnya sesuatu itu, maka rahmat Allah senantiasa lebih luas daripada itu. Bagaimanapun dosa seseorang, besarnya dosa seseorang, maka rahmat Allah lebih luas, lebih besar daripada dosa yang dilakukan seorang hamba. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Semua dosa Allah ampuni, dosa syirik besar, syirik kecil, maksiat ya, dosa besar, dosa kecil, maka Allah akan ampuni semua itu. Ketika seseorang kembali kepada Allah, bertobat, mentobatkan dosanya dengan penuh ketulusan, kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala setelah dia sebutkan demikian, saya mengampun, jangan berputus asa, saya tahu keadaanmu, maka Allah menutup ayatnya dengan apa? Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu
Maha Pengampun. Maha Pengampun, Allah akan ampuni dosa kita. Kemudian Rahim, dan Allah Maha Penyayang. Sudah diampuni, disayang lagi. Sudah diampuni, sudah dimaafkan, dikasih lagi uang. Sudah dimaafkan, dikasih lagi uang. Maka apa jadinya? Itu konsekuensi Allah menutup ayatnya yang sebelumnya kita disuruh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali bahwa taubat itu adalah kewajiban bagi seorang mukmin untuk dia lakukan di setiap saatnya. Tidak ada waktu, tidak ada tempat kecuali kita di sana berkewajiban untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, falamma aslama wa taba, tatkala orang tadi yang membunuh saudaranya sebelum dia masuk Islam, dia membunuh orang Islam, kemudian dia masuk Islam, kemudian bertobat, mahallahu anhu al-kufra, maka Allah menghapus kekufurannya. Allah tidak ada dosa yang paling besar kecuali dosa kekafiran. Setelah kafir masuk dalam Islam, tidak ada dosa yang paling besar kecuali apa? Meninggalkan salat. Lebih besar salat, lebih besar daripada zina, lebih besar daripada orang meninggalkan salat adalah lebih besar dosanya daripada orang yang melakukan perzinahan, lebih besar daripada orang yang makan riba, lebih besar daripada orang yang seluruh dosa-dosa dalam ketika dia sudah Islam kemudian dia meninggalkan salat, maka dosa itulah dosa yang paling besar. Itulah dosa yang paling besar. Di antara dosa-dosa yang besar. Di antara dosa-dosa yang besar. Namun kemudian ketika bertobat, maka Allah pun menghapus kekufurannya. Allah menghapus kekufurannya, wa asarahu, dan bekas-bekas kekufurannya. Apa itu bekasnya? Benci terhadap Islam. Sebelumnya mungkin benci terhadap Islam, benci kalau dengarkan azan, benci kalau ada orang berdakwah mengajak orang masuk Islam, dia benci semua. Allah semua kebencian itu Allah hapus ketika seorang masuk dalam Islam. Maka demikian juga orang yang bertaubat, maksudnya dia sudah Islam kemudian dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya dia benci jenggot, dia benci orang yang suka pakai jubah, dia benci dia benci orang yang benci dengan musik, dia benci orang yang tidak senang dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW. Maka saat dia sudah bertobat dan tobatnya itu jujur, Allah hapus dosanya, kemudian dia gantikan yang sebelumnya dia benci menjadi cinta, menjadi cinta itu. Dan ini kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tampakkan kepada kita semua. Summa manna alaihi bisyahadah, sudah dihapus dosanya, yang bencinya sudah diganti dengan cinta. Kemudian apa? Allah berikan syahadat, mati syahid tadi, orang tadi sesuai dengan hadisnya. Dia hidupnya ditutup dengan amalan yang baik, ditutup dengan bukan sekedar baik, husnul khatimah, bukan hanya sekedar husnul khatimah. Kalau orang mati, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa husnul khatimah bukanlah orang yang meninggal dalam keadaan sujud, bukan juga orang yang meninggal dalam keadaan ruku, atau meninggal dalam saat dia bersedekah senyum dengan saudaranya, bukan itu. Tetapi orang yang husnul khatimah adalah, lihatlah saat dia sholat, dia sholatnya itu lillah atau bukan, senyumnya itu terhadap saudaranya lillah atau bukan, sedekahnya kepada orang lain itu lillah atau bukan. Walaupun dia bersedekah namun kemudian bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu juga su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk. Akhir hidup yang buruk. Maka tidak ada kewajiban, perbuatan, tugas yang paling berat untuk kita lakukan untuk senantiasa memperbaikinya kecuali daripada hati dan keikhlasan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.